semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pamela Prilia, saya dari kelas PSDDD, Prodi Psikologi dan Fakultas Psikologi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang film yang berjudul Babies. Oke, kalau gitu kita langsung nonton saja. Ormada. Mau gede. Vomit. Enggak. Everything is lost, but I know that you can take it to the Lord. Everything you want, is it all that you can gather for yourself? Do you love a lot? Gives to everyone. Is it strange that you prove that you made yourself? Everything is lost. Still I know that you can take it to the Lord. Hoy! Naman! Ito naman. Hai, tidak masak. Baik, di film Babies ini memperlihatkan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan seorang anak dari 4 negara berbeda sesuai dengan lingkungan, latar belakang, dan budaya masing-masing. Lalu yang pertama ada Pony Jao, ia dari Namibia, dan Bayar dari Mongolia, Hati dari Amerika, dan Mari dari Jepang. Tumbuh dan dibesarkan di lingkungan dan kondisi keluarga yang berbeda. Pony Jao adalah bayi yang lahir dari suku Himba di Opuo, Namibia. Lalu berada di lingkungan yang masih cukup primitif, Pony Jao dibesarkan dengan cara yang unik, berbeda dengan cara yang biasa dilakukan oleh keluarga modern. Ia tidak pernah bertemu dokter, mendapatkan susu formula dan makanan tambahan bayi, serta tidak memiliki pakaian lengkap layaknya anak-anak pada umumnya. Dan yang kedua yaitu bernama Bayar. Bayar juga berasal dari keluarga yang terbiasa hidup berpindah atau nomaden. Ayah dan ibunya terlalu sibuk dengan ternak mereka sehingga Bayar tumbuh menjadi anak yang mandiri. Ia kerap bermain dengan kakak Degia atau menyusuri
sabana luas dan bermain dengan sapi-sapi orang tuanya. Hidup nomaden membuat keluarga Bayer harus hidup efisien. Bahkan untuk urusan mandi, Bayer pun harus mandi dan air dikucurkan dari mulut ibunya, atau berendam di baskom kecil dan berbagi air dengan hewan ternak untuk diminum. Lalu ada juga Mari dan Hati, merupakan dua bayi yang tumbuh di lingkungan perkotaan dengan perawatan yang bisa dibilang mapan. Saat berumur beberapa bulan, Mari dan Hati sudah mengikuti beragam kegiatan yang membantu perkembangan otak mereka. Mereka bermain di taman bermain, mengunjungi kebun binatang, dan bersosialisasi dengan bayi lainnya di sebuah perkumpulan. Mari dan Hati mungkin dianggap sebagai bayi-bayi beruntung karena mendapatkan seluruh kebutuhannya. Selanjutnya tuh kayak bagaimana sih perkembangan fisik, gerakan refleks motor kasar dan halus para bayi, apakah ada perbedaan antar negara? Lalu juga ada bagaimana perkembangan sensori motor dan bahasa pada bayi tiap negara. Lalu juga bagaimana perkembangan soisome emosi bayi pada tiap negara. Kalau gitu kita langsung saja. Ada perkembangan fisik. Apa saja yang ada di perkembangan fisik? Yang pertama itu sudah mulai belajar mengunyah. Yang kedua memainkan tangan dan juga kaki. Ketiga menggenggam sebuah benda. Dan yang terakhir bisa tengkurap, mengangkat kepala dan dada. Dan ada juga refleks pada bayi. Yang pertama, sucking refleks, yaitu bayi disodorkan puting susu ibu, setelah itu bayi menghisapnya. Yang kedua, Babinski refleks, yaitu kaki bayi dan jari jemarinya mengembang saat disentuh. Dan yang ketiga, startle refleks, yaitu bayi terkejut. Yang keempat, rooting refleks, yaitu bayi menengok ke arah benda yang menyentuh pipinya. Lalu ada perkembangan sensori motor. Yang pertama, mengayunkan tangan seperti melambai. Yang kedua, kemampuan untuk merangkak. Ketiga, meraba dan menggenggam benda di sekitar. Yang keempat, belajar duduk tegak, mulai berdiri dan mencoba berjalan. Lalu ada perkembangan sosio-emosi. Yang pertama itu meniru gerakan dan tindakan orang lain. Yang kedua, ia meniru gerakan dan tindakan orang lain. Ia senang melakukan kontak mata saat menyusu. Dan yang ketiga, ia akan melihat tersenyum menggerutu kepada siapa saja yang memperhatikannya. Sekian, terima kasih dari presentasi saya Pamela Aprilia dari Prodi Psikologi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.